Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursyifa Fitri dengan NIM 2248101146. Di sini saya akan menjelaskan materi teknologi bahan alam untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Bapak Hari Ade Saputra MSI. Yang pertama, pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan ada 4 seleksi. Yang pertama, seleksi spesies, yaitu proses evolusi yang terjadi pada tingkat spesies mirip dengan seleksi alam. Yang kedua, ada seleksi usia, melibatkan penentuan kriteria untuk memilih bibit unggul, misalnya usia bibit tanaman yang ideal. Yang ketiga, seleksi bagian tubuh, bertujuan untuk menciptakan efek visual yang diinginkan, seperti memperbesar dan memperkecil bagian tubuh. Yang keempat, ada seleksi alokasi dan musim. Langkah ini penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan, yang pertama ada musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, dan kondisi tanah. Penyiapan bahan. Bahan baku merupakan keseluruhan bagian tanaman seperti daun, batang, kulit, bunga, buah, akar, dan umbi. Sumber bahan baku dapat berasal dari biota yang hidup liar dan hasil budidaya. Penyiapan tanaman seperti Simplicia, infus, dekokta, dan ekstrak. Tahapan memperoleh Simplicia diantaranya yaitu pengumpulan, sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, penyimpanan. Di dalam penyimpanan bahan terdapat proses pengeringan, diantaranya dengan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze drying. Bahan yang telah dikeringkan disimpan pada tempat kedap udara dengan kondisi yang tidak lembab. Yang kedua, selanjutnya ada penyiapan bahan. Ada beberapa langkah. Yang pertama, sortasi basah untuk memastikan cemaran dari bahan Simplicia. Yang kedua, ada pencucian. Simplicia mengandung zat yang mudah larut dalam air mengalir, dicuci di dalam waktu sesingkat mungkin. Yang ketiga, ada perajangan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Selanjutnya ada sortasi kering, dilakukan setelah Simplicia kering untuk membuang kotoran. Selanjutnya ada pengepakan. Pengepakan tergantung tempat tujuan, cara pengangkutan, perkiraan lama perjalanan. Pada packaging dicantumkan label Simplicia meliputi nama Simplicia, asal, waktu panen, dan kandungan senyawa aktif. Selanjutnya ada penyimpanan. Tempat penyimpanan merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas Simplicia. Gudang penyimpanan harus tahan api, tahan panas, tahan rayap. Hal ini untuk menjaga dari kerusakan karena cahaya serta pengotor lainnya. Pengecilan ukuran. Semakin halus serbuk, maka semakin pendek tebal lapisan batas. Akibatnya semakin mudah penetrasi penyari untuk mencapai zat aktif, maka semakin efektif proses penyarinya. Berbagai kerugian yang mungkin terjadi jika bahan terlalu halus. Yang pertama, penguapan minyak atsiri karena banyak sel yang pecah. Yang kedua, zat yang balas yang sebenarnya tidak larut keluar sel dan mengotori sari. Yang ketiga, mengecilkan ruang intra dan interseluler yang menempatkan bahan dan penyumbatan perkolator. Yang terakhir ada rimpang dan biji dengan kandungan amilomen tinggi. Jika cairan penyarinya air atau alkohol berkadar rendah, akan mengumpal jika ada pemanasan. Dehidrasi terjadi apabila kelembapan udara lebih rendah dari kadar air. Simplicia. Berikutnya, kapang dapat menyebabkan kerusakan komposisi kandungan kimia dan dapat mengeluarkan toksin yang berbahaya. Ekstraksi bahan alam. Ekstraksi bahan alam adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa karena sifatnya mengganggu baik dalam penyajian maupun efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Klasifikasi ekstraksi secara umum adalah pemisahan zat aktif dari padatan menggunakan pelarut. Ekstraksi dibagi menjadi 3, yaitu supercritical fluid extraction, solid liquid extraction, dan liquid extraction. 3 tahapan proses ekstraksi. Yang pertama, pelarut akan merusak dinding sel serta masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa metabolit. Dan yang terakhir, pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan dari biomasa penghasilnya. Metode. Yang pertama ada metode maserasi yang terdiri dari 4 tahap, yaitu perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahan dari metode ini, senyawa rusak karena kontak terlalu lama dengan pelarut dan menggunakan banyak pelarut. Kelebihan dari metode ini, teknologinya sederhana dan senyawa tidak rusak karena panas. Yang kedua, metode perkolasi. Tahapannya ada 2, yaitu packaging dan pengaliran pelarut. Kelemahan dari metode ini lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersari dan tersumbat. Kelebihannya teknologinya sederhana, tahapan lebih sederhana, dan waktu lebih singkat.
Yang ketiga, ekstraksi dengan refluksi. Tahapan ini ada 3, yaitu perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Kelemahan dari metode ini, kerusakan senyawa karena panas dan biasanya lebih mahal. Kelebihannya sedikit pelarut dan waktu lebih singkat serta rendamannya lebih tinggi. Yang keempat, ada metode sukletasi. Tahapannya ada packaging dan pemanasan pelarut. Kelemahan dari metode ini, kerusakan senyawa karena panas dan biayanya lebih mahal. Kelebihannya yaitu menggunakan sedikit pelarut, waktunya lebih singkat, dan rendamannya lebih tinggi. Selanjutnya ada metode ekstraksi dengan ultrasonikasi. Tahapannya ada perendaman, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahan dari metode ini, biayanya mahal. Kelebihan dari metode ini, waktunya lebih singkat, pelarutnya lebih sedikit, dan senyawanya tidak rusak karena panas. Selanjutnya metode ekstraksi dengan microwave. Tahapannya sama dengan ekstraksi ultrasonikasi. Kelemahannya biayanya mahal dan senyawanya mudah rusak. Kelebihannya waktunya lebih singkat. Yang terakhir ada ekstraksi dengan tekanan. Tahapannya sama dengan ekstraksi ultrasonikasi. Kelemahannya biayanya sangat mahal dan kelebihannya waktu lebih singkat serta pelarutnya lebih sedikit. Yang selanjutnya ada evaporasi. Dilakukan dengan cara mengumpulkan semua maserat, kemudian diuapkan penguap vakum hingga diperoleh ekstrak kental. Hitung rendaman yang diperoleh yaitu persentase bobot B per B antara rendaman dengan bobot serbuk simplicia yang digunakan dalam penimbangan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.